Pelatih baru rangkap agen, sudah dapat satu pemain diaspora. Bantahan PSSI terkait isu keterlibatan Patrick Kluivert dengan judul Anak Shin Tae-yong marah, keluarkan kata menohok buat PSSI. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan terlibat kasus hutang judi online, bahkan hutang mantan pemain timnas Belanda itu sampai 16 miliar rupiah. Lantas bagaimana tanggapan dari PSSI? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membenarkan salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert pun dikabarkan terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 48 tahun itu akan dikontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert akan diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Jelang kedatangannya, media sosial ramai membahas semua tentang Patrick Kluivert. Salah satunya kasus judi online yang menyeret mantan pemain AC Milan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa tidak mungkin Patrick Kluivert terlibat judi online. Susah juga ya kami ngomongnya. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau judi, pasti orangnya di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Bola Sport. Arya Sinulinga menambahkan, sebelum PSSI menunjuk 3 kandidat pelatih, pastinya dilihat terlebih dahulu latar belakangnya. PSSI tidak mungkin sembarangan menunjuk pelatih yang terlibat kasus merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya ada 3 pelatih lainnya yang dibidik PSSI selain Patrick Kluivert. Sayangnya saat melakukan interview dengan Erick Thohir, hanya Patrick Kluivert saja yang datang. 2 pelatih lainnya tidak datang. Walhasil PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Setahu kami kalau orangnya terlibat skandal apapun itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini dia tidak di blacklist di Eropa. 3 nama yang kami ambil itu tidak di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga. Media Belanda, De Volkskrant, pernah memberitakan Patrick Kluivert terlihat masalah utang judi. Kala itu mantan direktur Akademi FC Barcelona itu sempat diperas oleh kelompok kriminal akibat utang judi tersebut. Menurut laporan tersebut, utang menumpuk yang dilakukan oleh Kluivert pada 2011 dan 2012, ketika dia masih menjadi pelatih tim cadangan di FC Twente. Pada saat itu, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri tidaklah ilegal. Patrick Kluivert akhirnya tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan skor, namun dirinya akhirnya terbebas usai sebagian besar utangnya telah dilunasi, menurut laporan tersebut. Pengacaranya, Gerard Spong, menekankan bahwa investigasi yang sedang berlangsung berkisar pada geng kriminal, bukan Kluivert. Menurut laporan tersebut, Spong mengatakan bahwa kliennya adalah seorang korban terbaru. Terungkap ternyata wajah Patrick Kluivert muncul sebagai brand ambasador situs judi online. Dalam keterangan situs tersebut, Patrick Kluivert menjadi ambasador pada 2022 hingga 2023. Jadi clear ya dia tidak di blacklist. Kalau di blacklist, tidak mungkin kami panggil, tutup Arya Sinulinga. Respons PSSI soal sindiran keras anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, yang kesal sang ayah dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal Shin Jae-won yang kesal mengetahui Shin Tae-yong dipecat. Saya rasa sebagai anak harus kita hargai. Wajar begitu kesal ketika tahu sang ayah dipecat, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Okezone, Selasa 7 Januari 2025. Meski begitu, Arya Sinulinga menyebut PSSI sudah memberikan segalanya kepada Shin Tae-yong selama berkolaborasi. Apapun yang diminta Shin Tae-yong selalu dituruti PSSI. Tapi, mungkin bisa juga tanya sama bapaknya bagaimana sikap kami, PSSI, selama ini. Selama 2 tahun ini, kepemimpinan Erick Thohir, gaji nggak pernah telat, tim pelatih apa yang diminta oleh STY kita berikan, lanjut pria yang juga menjabat staf khusus Menteri BUMN ini. STY minta dokter kita sediakan. Dokter dari kita, Indonesia, dia nggak terlalu percaya dan dia minta, dari Korea Selatan, pun kita kasih. Dia minta pelatih striker, itu pun kita kasih. Banyak hal yang sudah kita berikan, tegas pria berusia 54 tahun tersebut. Sebelumnya pada Senin 6 Januari 2025 siang WIB, Shin Jae-won mengutarakan kekesalannya di akun Instagramnya, Shin Jae-won 77. PSSI seperti tidak tahu terima kasih karena Shin Tae-yong telah memberikan banyak pencapaian kepada timnas Indonesia.
Ayah telah menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia sebanyak 50 peringkat dalam 5 tahun dan kini berada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tulis Shin Jae-won dalam storiesnya di Instagram, Shin Jae-won 77. Setelah memecat Shin Tae-yong, PSSI akan menunjuk pelatih baru Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita tahu, Patrick Kluivert digadang-gadang akan menjadi suksesor Shin Tae-yong. Secara prestasi sebagai pelatih, Patrick Kluivert memang jauh dari kata baik. Namun, juru taktik 48 tahun ini akan didampingi asisten yang pernah membawa 3 klub promosi ke Eredivisie, Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City, yakni Alex Pastoor. Pelatih anyar Timnas Indonesia bakal menjadi magnet kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Hal itu disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih pada Senin 6 Januari 2025. Federasi kini tengah mencari sosok baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Besar kemungkinan posisi itu akan diisi oleh Patrick Kluivert. Mantan pemain timnas Belanda tersebut santer diberitakan segera menandatangani kontrak bersama PSSI. Arya mengatakan mayoritas pemain-pemain keturunan Indonesia berasal dari Belanda. Hal itu akan memudahkan pihaknya mendapatkan pemain-pemain tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan pelatih kepala level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk, kata Arya di Jakarta, dikutip Rabu, 8 Januari 2025. Jadi, nanti dia, pelatih, juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke sini, imbuh pria berkacamata itu. Nah selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana, tukas Arya. Lebih lanjut, Arya mengatakan, memboyong pemain naturalisasi memang bukan perkara mudah. Jadi, dengan kehadiran pelatih baru diharapkan akan memuluskan hal tersebut. Kami butuh dukungan juga dari pelatih kepala yang sanggup melobi kemana-mana sampai dia bisa dapat, kata Arya, dan sudah ada satu yang selama ini susah kami dapat, mudah-mudahan bisa jalan, tandasnya.